Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Ima dan Ustazah Ila. Kali ini kita akan menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda, kalau kali ini kita akan menggunakan bahasa Sunda, itu berarti diterjemahkan dengan bahasa Sunda itu ayeuna urang bade ngangge bahasa Sunda. Janten. Jadi kita belajarnya dengan menggunakan bahasa Sunda. Urang ayeuna diajarna ngagunakeun bahasa Sunda. Kenapa kita harus belajar menggunakan bahasa Sunda? Kunaon urang kedah diajar nganggo bahasa Sunda? Karena kita itu adalah suku Sunda. Iya, jadi harus karena urang sadayana nyaeta suku Sunda. Jadi kedah sadayana kedah ngamumule, kedah ngalestarikeun bahasa Sunda. Budaya Sunda nyaeta bahasa Sunda. Sanes nyarita nyarios bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Nah, kita mulai dengan menanyakan kabar. Ya, kita mulai dengan menanyakan kabar dulu. Kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia kan menanyakan kabar itu bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah. Pami bahasa kalau menggunakan bahasa Sunda, pami ngagunakeun bahasa Sunda janten kieu. Kumaha kabarna murangkali sadayana anak-anak soleh sareng solehah gitu. Kumaha sadayana kabar anak-anak kabar murangkali sadayana anu saroleh anu solehah. Nah gitu. Nah, pami bahasa Sunda berarti jawabannya alhamdulillah sae. Kalau bahasa Indonesia alhamdulillah baik. Kalau bahasa coba ulangi lagi Bu Ima. Kumaha kabarna murangkali hidup sadayana? Ya, jawabnya alhamdulillah sae Bu Ustazah. Gitunya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah janten, jadi kalau ada orang yang menanyakan kabar kumaha damang, jawabannya adalah alhamdulillah sae. Kalau bahasa Indonesia alhamdulillah baik. Kalau bahasa Sunda alhamdulillah sae. Sayang anak-anak solih, jangan malu kita belajar bahasa Sunda, tetapi kita harus bangga. Iya, karena jadi memang itu budaya kita ya. Ya, bukan budaya, karena kita itu adalah suku Sunda. Iya, suku Sunda. Urang sadayana eta aya di suku Sunda. Urang sadayana kedah bangga janten orang Sunda. Karena orang Sunda itu terkenal baik hati. Iya, orang Sunda itu terkenal baik, terkenal lemah lembut, penyayang. Nah, kita mulai ya ngawitannya ayeuna belajar bahasa Sunda. Di kawitanku urang ayeuna ngajarkeun, ngenalkeun keluarga, tentang istilah-istilah anu aya dina keluarga. Contoh ayeuna pami ibu sareng bapak eta ngangge bahasa Sunda mah itu urang tiasa manggilna Ibu Rama. Ibu bapak ya kalau bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Sunda Ibu Rama. Rama itu bapak. Terus kalau bahasa Indonesia itu ada kakak laki-laki. Bahasa Indonesia kakak laki-laki itu dipanggilnya kadang kalau dari suku yang lain ada yang dari Batak bilangnya abang, kalau dari Jawa bilangnya mas, kalau bahasa Sunda itu bilangnya kakak itu aa, akang, kalau teteh itu manggilnya kalau kakak itu manggilnya bahasa Jawa mah ada yang mbak ya, ada yang ayu, kalau bahasa Sunda manggilnya teteh. Ya. Nah, kemudian ada lagi adik. Kalau ke adik atau ke yang lebih muda, ke yang lebih kecil, kalau bahasa Indonesia ada yang bilangnya dek, atau ada yang bilangnya apa lagi? Adik. Kalau bahasa Sunda itu bilangnya ujang. Nah, kalau ini jang atau ujang itu panggilannya. Kemudian ke kakak atau adik laki-laki dari ayah atau ibu kita. Kalau bahasa Indonesia bilangnya paman, om. Kalau bahasa Sunda itu ada dua. Kalau kakak laki-laki dari ayah atau ibu kita itu disebut uwa. Kalau
adik laki-laki dari ayah atau ibu kita disebut mama. Jadi uwa sareng mama. Uang sareng mama. Eta uwa sareng Mama. Kalau untuk kakak laki-laki dari kakak perempuan dari ayah atau ibu kita sama dipanggilnya uwa. Tapi kalau adik perempuan dari ibu atau ayah kita dipanggilnya bibi. Kalau untuk nenek kakek, kalau untuk bahasa Indonesia nenek kakek. Kalau bahasa Sunda, pami bahasa Sunda eta aya nulis dipanggilna dengan panggilan atau nyebat emak, abah, aki ya. Nah, itu panggilan dalam bahasa Sunda. Nah, dalam bahasa Sunda itu terdiri dari 3 tingkatan. Ada yang dinamakan bahasa itu bahasa kasar. Sunda kasar. Ada bahasa Sunda Loma atau sehari-hari dan ada bahasa lembut. Nah, pada waktu apa kita harus menggunakan tersebut? Kalau kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, maka kita harus menggunakan bahasa yang lembut. Kalau dengan yang sebaya atau teman, kita bisa menggunakan bahasa Loma sehari-hari. Kalau untuk bahasa yang kasar itu sebetulnya jangan dipakai, lebih baik jangan digunakan. Mau itu kepada orang yang lebih tua, apalagi jangan. Mau sama yang teman sebaya jangan, apalagi ke yang lebih muda, karena itu bisa menjadi contoh yang kurang baik. Tapi agak mending kalau bahasa kasar itu dipergunakan dengan teman sebaya. Tapi kalau ya dengan yang lebih tua itu benar-benar gak boleh banget. Contoh, kalau sama orang yang lebih tua nawarin makan, bisa bilangnya gini, misalkan ibu, bapak, ibu, pak, hayu urang tuang. Nah, untuk orang yang lebih tua. Kalau ke orang yang lebih ke sebaya itu bisa bilangnya hayu urang emam gitu, hayu urang emam. Kalau untuk diri sendiri iya nuju neda. Nah, terus bahasa Sunda misalkan ayeuna bahasa halus, bahasa kasar. Pami indit eta bahasa sehari-hari, bahasa Loma, atau bisa bahasa Loma, bahasa sehari-hari. Yang lembutnya itu bukan indit tapi angkat. Nah, bahasa itu lamun ieu Bu, ya bahasana formal sareng teu formal. Ya, bahasa formal itu bahasa bisa dibilang bahasa halus untuk bahasa orang tua. Kalau bahasa tidak formal itu bahasa yang untuk kasar, teman sebaya itu ya. bahasa. Jadi ada istilah kan kumaha damang gelis Bade ka mana cenah, rek ka mana tah eta istilah bahasa formal kumaha damang gitu. Kan kalau misalkan bahasa kasar sama cager gitu. Pernah ngedenger kan di sini kita itu sebetulnya daerah Banten itu daerah yang bahasa Sundanya itu cukup kasar. Tapi kalau kita sebagai seorang pelajar, orang yang berpendidikan, kita harus tahu bahasa lembutnya, bahasa halusnya. Jangan terus-terusan belajar, jangan terus-terusan mengikuti gaya bahasa yang kasar, tapi kita harus mau menuntut, mau belajar yang lembutnya. Jadi jangan kalau ketemu sama orang jangan bilangnya cager gitu, bukan, tapi kumaha damang, alhamdulillah sae. Nah, gitu. Nah, anak-anak solihah, untuk video pembelajaran hari ini tentang bahasa Sunda, Ustazah hanya akan perkenalan saja barusan, mengenalkan bahwa di Sunda itu ada istilah yang bahasa lembut, bahasa kasar, sama bahasa sehari-hari. Nah, Ustazah Ima di sini untuk video pembelajaran lebih lanjutnya, insya Allah nanti akan disampaikan pada video selanjutnya. Jadi untuk sekarang dicukupkan sampai di sini video bahasa Sundanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih lancar, bisa memahami lagi dari mulai bahasa yang paling utama yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab kita belajar, kemudian bahasa Indonesia bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Inggris bisa. Nah,
supaya kita menjadi orang yang mampu untuk berkomunikasi dimanapun berada dengan baik dan benar. Terima kasih anak-anak solih dan solihah. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.